Saro-saro merupakan suatu tradisi lama masyarakat Maluku Utara, khususnya di Ternate. Tradisi ini memiliki akar sejarah yang dalam dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ritual adat dan tradisi di Maluku Utara sejak lama. Meskipun tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan kapan tepatnya saro-saro ini pertama kali muncul, keberadaannya dipercaya sudah mengakar kuat jauh sebelum masuknya Islam. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Maluku Utara sudah memiliki sistem kepercayaan dan adat istiadat yang kuat. Ritual-ritual yang berkaitan dengan kehidupan termasuk saro-saro, dengan simbolisme makanan sebagai doa dan harapan, kemungkinan besar merupakan salah satu tradisi yang berakar dari kepercayaan dan praktik masyarakat tradisional di masa lampau. Konsep doa dengan isyarat melalui sajian pangan menjadi inti dari ritual ini, menunjukkan cara masyarakat Ternate pada masa itu menyampaikan harapannya. Saro-saro adalah suatu bentuk doa atau permintaan yang sifatnya ritual dan mengandung makna filosofis dalam tradisi kehidupan masyarakat Ternate. Doa yang tertuang dalam bentuk pangan dan disuguhkan pada acara perkawinan ini dilakukan oleh ibu-ibu dari saudara ibu dan saudara ayah dari kedua mempelai, yang dalam bahasa Ternate disebut Yaya Segowa. Karena Yaya Segowa, inilah yang turut bertanggung jawab sebelum dan sesudah pelaksanaan perkawinan ini, dan keduanya adalah awal perkenalan dan pertalinan kekeluargaan dari kedua mempelai. Saro-saro dalam acara perkawinan berbeda dengan saro-saro pada acara ritual lain seperti acara hitanan, cukur rambut, hatam Quran dan lainnya. Karena tujuan saro-saro pada perkawinan mengandung makna rahasia di dalam rumah tangga, maka sebaiknya adat saro-saro dilakukan di dalam rumah, atau paling tidak di teras rumah. Berikut bentuk bahan saro-saro dan filosofinya pada acara adat perkawinan masyarakat Ternate. Pertama, bubur sirikaya. Terbuat dari telur ayam, gula, santan kelapa dan sari daun pandan. Yang mengandung filosofi, buah sirikaya yang manis rasanya, lembut dan enak, diharapkan seperti manisnya budi pekerti dari kedua mempelai. Kedua, kobo atau ketupat kerbau, yang berjumlah 4 atau 3 buah. Filosofi dari penganan ini adalah, hewan kerbau yang kuat, rajin dan setia diharapkan menjadi sifat dari sang suami yang mampu memikul tanggung jawab atas bahtera rumah tangga yang akan dijalani. Yang ketiga, nanasi atau ketupat nenas, yang berjumlah 4 atau 3 buah. Buah nenas dengan lekukannya yang rapi dan berartistik megah, yang di atasnya terdapat mahkota, memiliki kulit yang tebal dan berduri, serta rasanya yang enak diharapkan menjadi sifat dari sang istri yang setia menjaga rumah tangga, tahan terhadap godaan dan setia pada sang suami. Keempat, jaha atau pali-pali, yang terdiri dari 10 potong dan disusun rapi di atas sebuah piring. Melambangkan kekuatan armada laut Ternate pada masa lampau yang selalu siap siaga bertempur untuk mempertahankan kedaulatan. Yang kelima, gule-gule tamelo atau bubur kacang hijau, yang melambangkan kekayaan alam yang melimpah dari hasil pertanian masyarakat Ternate. Keenam, ikan dan terong, yang diletakkan dan disajikan dalam sebuah piring. Kepala ikan dan tangkai terong diletakkan menghadap ke arah pengantin. Ikan dan terong ini melambangkan kehidupan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat adat Ternate. Adapun ikan dan terong ini biasanya disajikan dengan 4 jenis bumbu yang disebut doda bonci, doda rica, doda acar dan doda kecap. Ketujuh, boboto atau sering juga disebut boto-boto, disajikan sebanyak 4 buah, mengandung makna bahwa pada awal mula masyarakat Ternate di bawah kuasa 4 momole. Sehingga di dalam satu paket makanan adat tersebut disajikan untuk 4 orang, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dan yang terakhir, agi atau gulai, yang melambangkan kekayaan laut yang melimpah. Setelah saro-saro ini dilaksanakan, biasanya pada adat perkawinan masyarakat Ternate dilanjutkan dengan ritual Jokokaha, atau dalam bahasa Indonesia berarti, injak tanah. Jokokaha adalah salah satu bentuk tradisi orang Ternate untuk melakukan ritual menginjak tanah pertama kali. Tradisi ini juga mengandung filosofinya tersendiri. Setelah kedua acara ini selesai dilakukan pada kedua mempelai, selanjutnya ibu-ibu atau Yaya Segowa disuguhkan makanan adat saro-saro. Hingga saat ini, tradisi saro-saro masih sangat relevan dan dipraktikkan dalam upacara perkawinan dan upacara adat lainnya di Ternate dan daerah lain di Maluku Utara. Meskipun ada sedikit pergeseran atau modifikasi dalam pelaksanaannya seiring dengan perkembangan zaman.